Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, di mana channel ini akan menghurai tentang apa itu Wahabi dan seperti apa akidah Wahabi, supaya ia memberi sesuatu yang jelas kepada kita, yang mana kita harus dapat memilih akidah-akidah yang patut kita ikuti atau akidah-akidah yang patut kita jauhi. Jadi di sini saya akan menghadirkan yaitu Dr. Syekh Zahid Ashidik dari Malaysia. Beliau adalah alim alamah dalam bidang akidah. Mari kita dengarkan apa kata tiga serangkai yang diajarkan oleh ulama Wahabi. Apa tauhid tiga serangkai? Uluhiyah Allah, rububiyah Allah, tauhidul asma wa sifat. Kalau kita telitikan pandangan ulama Wahabi tentang tauhid ini, tiga serangkai ini, pada mulanya betul, asasnya itu betul. Tapi bila kita ikuti kepahamannya yang salah, kepahamannya menyeleweng. Asasnya betul, tauhid rububiyah betul, tauhid uluhiyah betul, tauhidul asma wa sifat betul. Tapi itulah, bila dihurai, huraiannya itu yang salah. Pasal apa? Katalah kita ambil tauhid rububiyah. Makna tauhid rububiyah apa? Allah sajalah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Allah sajalah yang menjadi tempat pergantungan hati kita, karena Allah maha sempurna. Tapi nanti bila dihurai, seseorang mukmin yang berdoa dengan menggunakan tawasul dalam doa itu membatalkan tauhid rububiyah. Bukan saja batal, orang itu sudah jadi kafir, boleh dibunuh. Inilah keterangan lanjutan inilah yang menyeleweng. Kemudian dilanjutkan lagi, orang-orang kafir ada tauhid rububiyah. Orang Islam yang berdoa dengan doa tawasul batal tauhid rububiyahnya. Ini kan satu kesilapan besar. Orang kafir ada tauhid rububiyah. Bila orang kafir ni mengucap syahadah? Ada? Tak ada. Kalau kita tanya orang Cina di kampung yang pasir, siapa Tuhan kita? Allah. Oh, Cina ni dah percaya, menuhankan Allah. Kebetulan dalam Quran ada ayat yang menyebutkan begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya Muhammad. Jadi ayat ini diturunkan direct untuk Nabi Muhammad dan untuk kita. Ya Muhammad, sekiranya engkau tanya orang-orang Quraisy yang tidak mau mengikut engkau, tak mau beriman kepada Allah, kau tanya begini, wahai orang Quraisy, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nascaya mereka menjawab, Allah. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi orang Wahabi kata, orang kafir pun percaya pada tauhid rububiyah. Itu pandangan yang salah. Pandangan yang sebenarnya terbalik. Ayat ini konfirmkan orang Quraisy itu tidak percaya kepada Allah. Rububiyah Allah pun tak percaya. Kalau percaya, mestilah mereka beriman. Ya Muhammad, orang-orang Quraisy di kota Makkah itu tak mau beriman. Bukan mereka tak tahu. Mereka tahu Allah menjadikan langit dan bumi. Cuba engkau tanya. Nabi Muhammad tanya, jawabannya itulah. La yaquluna Allah. Allah yang menjadikan. Jadi ayat ini kan menafikan orang Quraisy Mekah itu tidak percaya pada Allah. Apa sebab? Tak mau beriman, tak mengucap syahadah. Jadi teruk tuan-tuan, sebab itu pada tahun 1924 bila Arab Saudi itu berkuasa menggulingkan Malik Hussein lari ke Jordan. Orang Inggris bagi kerajaan di sana. Raja-raja Jordan itu adalah keturunan Syarif Hussein. Syarif Hussein ini dianggap raja-raja yang berketurunan daripada Sayyidina Hussein.
anak cucu Rasulullah. Jadi bila Arab Saudi ini berkuasa 1924, beberapa tahun kemudian, itulah ramai orang Islam dibunuh, terutamanya ulama, beribu-ribu. Tuan-tuan boleh baca satu kitab, Al-Fitnatul Wahabiyah, fitnah yang dilakukan oleh golongan Wahabi. Apa yang ditulis dalam kitab ini memang betul berlaku. Sebab apa? Penulisnya itu bukan orang biasa. Penulisnya adalah Syekh Zaini Dahlan. Dalam masa hidupnya beliau menjadi Qadhi Makkah dan Madinah. Qadhi Makkah Madinah yang terakhir, yang selamat daripada pembunuhan Wahabi. Ada seorang Syekh dalam tarekat Naqsabandiyah yang selamat. Dia selamat pasal apa? Dia ada satu idea. Orang Wahabi ni ganas-ganas buat, dia tak akan usik orang perempuan. Jadi Syekh ni dia pakailah kurdah, pakai baju perempuan. Tengok rumah tak ada orang lelaki keluar. Tak salah saya, ulama itu ialah Sulaiman Az-Zuhdi. Jadi dia selamat kerana dia menyamar sebagai orang perempuan. Beribu-ribu tuan-tuan. Kitab itu tak salah sudah diterjemahkan ke bahasa kita. Fitnah Wahabiyah. Jadi kita berbalik semua tadi ya. Bila saya sebut tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, bukanlah bermakna saya ikut tauhid Wahabi, ya. Berdasarkan kepada tauhid 3 serangkai. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Karena pandangan Wahabi, kalau kita berdoa dengan bertawassul, dianggap sudah syirik, terkeluar Islam, boleh dibunuh. Sedangkan tawassul ini sudah diselesaikan. Ya, perbahasan tentang tawassul ini, amalan tawassul sudah diselesaikan sejak abad 8 Hijrah lagi. Para ulama telah pun mengarang banyak kitab-kitab tentang keharusannya. Tak perlulah saya nak sebutnya, satu masa nanti bolehlah kita bincang tawassul. Tapi secara ringkas ya, ada 5 istilah yang sama makna. Pertama, tasyafu'. Tasyafu' itu minta syafaat Nabi. Itu yang asal. Daripada tasyafu' ini diistilahkan lain, isti'anah. Dari segi bahasa isti'anah itu minta tolong. Tapi isti'anah ini juga maknanya tasyafu'. Ya. Bukan lain daripada tasyafu', sama. Kemudian yang ketiganya imdad, minta pertolongan. Ada 3 ya. Lepas itu satu lagi istighosah dan tawassul. Ini 5-4 istilah ni maknanya sama. Apa dia? Tasyafu', minta syafaat Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW dikurniakan oleh Allah syafaat. Tapi orang Wahabi dia gunakan satu ayat. Ayat apa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi as-syafa'atu jami'ah. Syafaat itu seluruhnya kepunyaan Allah. Jadi tak ada makhluk yang punya syafaat. Ini dipegang oleh Wahabi. Sebab itu kalau kita minta syafaat Nabi salah, ya. Isti'anah salah, istighosah salah, tawassul salah. Sebab manusia atau makhluk tak ada syafaat. Berdalilkan walillahi syafa'atu jami'ah. Tapi ulama ahli sunnah dia guna dalil lain. Memang asalnya syafaat itu Allah punya, tapi manusia-manusia tentu ada diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Misalnya dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah manusia yang boleh bagi syafaat tanpa izin Tuhannya Allah? Maknanya kalau Allah izin boleh bagi. Kebetulan Nabi Muhammad sendiri pun bersabda, "Uti itu as-syafa'ata." Aku diberi syafaat oleh Allah. Fa'adakhartuha li ummati. Aku simpan untuk menyelamatkan umatku di akhirat nanti. Ada berbagai syafaat yang Allah kurnia kepada Nabi. Antaranya syafaatul kubra. Syafaatul kubra ni Nabi tak guna masa hidup di dunia. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW masih memandang di akhirat nanti lebih penting. Ya. Oke, jadi
Begitulah penjelasan tentang tiga tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat yang dijelaskan oleh Al-Fadil Ustadz Ustadz Jahid Siddiq Al-Khalidi. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada kita. Karena apa? Sebenarnya bukan pada penamaan tiga serangkai ataupun sifat 20 itu bukan. Tapi yang penting itu cara menghuraikannya, ya. Cara menghuraikannya. Ulama semua sepakat dari salaf, kholaf itu ketika membicarakan tentang zat Allah, itu yang dibicarakan sifat-sifatnya. Jadi ketika bertauhid itu membicarakan tentang sifat-sifatnya, bukan pada zat-zatnya. Jadi keceleruan tauhid tiga serangkai itu pada narasinya, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Alim Al-Alamah tadi, bahwa tauhid tiga serangkai itu yang salah pada penjelasannya dan pada penerangannya. Karena apa? Karena di situ dia akan menghukumi orang Islam yang bertawasul menjadi syirik. Sedangkan tauhid sifat 20 itu tidak seperti itu. Di mana tauhid sifat 20 itu mengenalkan kita kepada Tuhan, kepada sifat-sifat Tuhan. Jadi mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, saudara mara kita, sahabat kita, istri kita, orang tua kita dijauhkan dari ajaran yang menyeleweng seperti Wahabi, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi banyak-banyaklah berdoa sabit kolbi ala dini kulik, ya, karena fitnah akhir zaman ini sangat kejam, tuan-tuan. Tanpa kita sadari, seakan-akan mereka yang berlabel Wahabi dan Salafi ini seakan mereka itu 100% benar. Padahal mereka sudah disepakati oleh jumhur ulama mereka adalah menyeleweng dan terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada silap salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.